تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jemaah salat tarawih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, sehingga tidak ada seorang pun dan satu pun makhluk ciptaannya di bumi ini yang dapat menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau engkau menghitung nikmatku, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Salat serta salam kita curahkan kepada besar kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, kemudian dan umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai tirakannya dari menjelang. Ma'asyiral mu'minin rahimani rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul dosa meninggalkan sholat. Ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Kalau orang tua mendapati anaknya berzina, maka yakin dia akan melakukan tindakan yang sangat keras sekali. Lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak antara kita merasa itu suatu hal remeh. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang meninggalkan sholat. Keislaman orang itu dipersisikan oleh para ulama, bahkan sebagian ulama berpendapat dia adalah kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi bainana wa bainahum as-salatu faman taraka faqad kafar." Yang membedakan kita dengan orang kafir itu salat, maka siapa yang meninggalkan salat dia adalah kafir. Wallahi jemaah, tugas orang tua hari ini ada di mana anaknya? Kemana mereka? Apakah sudah orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan salat? Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Suruh keluarga bersalat, suruh istrimu, anakmu salat, sabar ketika engkau mendirikan salat. Penghuni neraka ketika ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa menyebabkan kalian berada di dalam neraka saqar? Apa jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Salat ini rukun Islam yang kedua. Tiada agama diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan kepada kita, tidak dari Jibril. Kemudian disampaikan kepada Muhammad, Nabi sendiri berangkat menuju langit yang paling tinggi dan menerima perintah salat. Lalu sebagian kita meremehkan salat di 5 waktu. Mereka sudah jadi orang baik karena dia tidak mencuri, tidak narkoba, tidak mencuri, tapi dia tidak salat, istrinya tidak salat, anaknya tidak salat. Dia biarkan seperti itu. Berapa banyak orang keluar rumah, jalan kaki naik motor, pulang sudah ditanduk. Dan berapa banyak antara kita ketika keluar rumah, dia pasangkan kancingnya sendiri. Kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya, orang yang memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita melakukan kemaksiatan ini? Melihat kemungkaran ini. Ini terjadi. Allah membuka pintu tobat lebar-lebar. Allah berfirman, "Walaisat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut." Taubat itu tidak diberikan kepada pelaku kemaksiatan yang mendatangi ajal ketika datang kematian padanya. Wallahi jemaah, kita yang punya kesempatan satu kali dalam kehidupan ini, ketika ajal tiba, kita yang bisa menangis, menyesal dan berteriak akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah. Lihat kewajiban sholat. Orang yang sakit tetap wajib melaksanakan sholat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dia tidak bisa tayamum, ditayamumin. Bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan najis? Bersihkan. Karena ada orang sakit, sampaikan dompekan, sebulan tidak sholat, keluarganya tidak peduli dengan sholatnya.
Sebagian orang yang masuk rumah sakit mengatakan, nanti kalau saya sembuh, saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau kalau sakit itu sembuh? Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga beliau dalam sehari berapa rakaat sholatnya. Yang rajin 15 rakaat, ditambah lagi 11 rakaat sholat tahajud, dan ditambah lagi 12 rakaat sholat rawatib. Beliau dalam sehari 40 rakaat sholat berjamaah. Lalu bagaimana kita yang banyak dosa meremehkan sholat lima waktu? Pelajari sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah, akhirnya tidak terima. Apa kata Rasulullah SAW? Inna wajila yusalli sittina sanatan ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku'an wa la yutimmu sujudan wa yutimmu sujudan wa la yutimmu ruku'an. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, di satu pun sholatnya gak ada diterima. Sholatnya salah-salah, rukunya sempurna, sujudnya gak sempurna, sujudnya sempurna, rukunya gak sempurna. Seperti saya sholat di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi yang tidak sholat, karena ada orang sholat tapi dia lihat, dia tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Allah berfirman, hafizu 'ala sholawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat kalian, khususnya sholat di pertengahan, sholat asar, dan berdirilah dalam posisi duduk dan penuh khusyuk kepada Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Adapun kesalahan dan kekurangannya, maka itu datang dari setan dan karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Dan ada pun kelebihan dan kebaikannya, maka itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hada minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.